Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila dengan NIM 202127. Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini dalam mata kuliah Pembinaan Keterampilan Mengajar, kita akan membahas mengenai keterampilan mengelola kelompok kecil. Nah, di sini teman-teman tahu bagaimana pengelolaan dari kelompok kecil. Apa itu kelompok kecil dan apa itu keterampilan mengelola kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu pembelajaran yang berjumlah terbatas, misalnya berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil. Dalam pengajaran kelompok kecil ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Karena sedikitnya jumlah siswa tersebut, maka guru akan mudah untuk memperhatikan setiap siswa dalam proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut paham atau tidak dengan pembelajaran, dan guru juga dapat lebih dekat terhadap siswanya. Nah, ada 4 komponen keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk pembelajaran kelompok kecil ini. Keempat keterampilan tersebut adalah mengadakan pendekatan secara pribadi, mengorganisasikan, membimbing dan memudahkan belajar, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berikut uraian tentang cara bagaimana seharusnya melaksanakannya. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu bagaimana pelaksanaan dari komponen keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola kelompok kecil? Jika tidak, nah mari saya jelaskan. Yang pertama itu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Agar potensi yang ada dalam diri siswa dapat dikembangkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa perlu merasa yakin bahwa guru siap mendengarkan segala pendapatnya dan akan membantunya. Siswa perlu merasa benar-benar diperhatikan oleh guru, dan suasana ini dapat diciptakan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, baik dalam kelompok kecil ataupun individu. Yang kedua, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketiga, memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa, seperti bagus, sangat bagus, pintar. Yang keempat, membangun hubungan saling mempercayai. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan untuk mendominasi ataupun mengambil alih tugas siswa. Yang keenam, menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan. Yang ketujuh, berusaha mengendalikan emosi. Seorang guru harus bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Dalam hal ini, guru memerlukan keterampilan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan dalam kelompok, mengerjakan berbagai kegiatan yang ditetapkan. Yang kedua, memvariasi kegiatan. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan, membagi-bagikan perhatian. Yang kelima, mengakhiri kegiatan. Nah, selanjutnya ada keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran. Keterampilan ini memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. Hal ini dapat dicapai bila guru memiliki keterampilan sebagai berikut. A. Memberikan penguatan yang sesuai dalam bentuk kualitas dan kuantitas. Ya, karena pada dasarnya penguatan merupakan dorongan yang penting bagi siswa. Yang kedua atau B, mengembangkan supervisi proses awal, yaitu yang mencakup siswa tanggap guru terhadap siswa secara perorangan ataupun kelompok, yang memungkinkan guru melihat atau mengetahui apakah segalanya berjalan dengan lancar. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum, terutama pengembangannya. Kegiatan belajar mengajar ini mencakup membantu siswa menetapkan tujuan pelajaran yang dapat dilakukan dengan diskusi atau menyediakan bahan-bahan menarik lainnya berupa PPT, makalah, dan lain sebagainya.
Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar bersama siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. Yang ketiga, bertindak atau berperan sebagai penasehat bagi siswa bila diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan berinteraksi aktif. Yang keempat, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Hal ini berbeda dari cara penilaian tradisional pada umumnya dilakukan oleh guru sendiri. Membantu siswa menilai diri sendiri berarti memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaikinya. Sekaligus pencerminan kerjasama guru dalam situasi pendidikan yang manusiawi. Nah, ini seperti seorang guru membentuk suatu tim. Misalnya, kamu, Budi, Ana, Intan, itu setim. Nah, nanti saat guru membagi kelompok, misalnya 6 kelompok, nah 6 dalam satu kelompok itu 3, berarti 18 orang siswa. Itu termasuk kelompok kecil, bagian dari kelompok-kelompok kecil, yakni 3 orang. Nah, nanti dalam perkelompok itu akan diberikan tugas, akan dijelaskan apa tugasnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana pengerjaannya. Nah, di sana akan terlihat jelas bagaimana pengolahan dalam kelompok kecil. Yang pertama itu pasti menentukan nanti siapa ketuanya. Ketua dalam kelompoknya yang akan bertanggung jawab untuk kelompok tersebut. Jika ada kelompok yang membuat kesalahan, maka ketua yang akan mempertanggungjawabkannya. Nah, selain itu nanti juga akan ada tugas dari masing-masing. Tugas ketua ini, tugas teman yang ini, tugas si Intan ini, Budi ini, Ana ini, seperti itu. Nah, mungkin itulah cara pengolahan dari kelompok kecil. Nah, dan juga cara pengolahannya sama seperti tadi. Sama seperti cara mengolah kelas. Dengan memberikan penguatan, dengan memberikan pertanyaan, jawaban, ataupun dengan cara mendekatkan diri kepada siswa. Ini juga akan dapat memberikan rasa nyaman kepada siswa sehingga siswa akan lebih aktif baik itu dalam kelompok ataupun nanti dalam proses pembelajaran seperti biasa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Pardila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.